Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mengucapkan syukur atas segala kemurahan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang hari ini Tuhan memimpin segala aktivitas kami dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami kembali duduk diam, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, yang mengubah hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan ibadah doa malam kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Roh Kudus sendiri yang akan memimpin setiap acara yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 124. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Pujian ini menjadi ucapan syukur kita atas segala kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sembah sujud kepadamu Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa, ku mengasihimu Bapa, kami naikkan syukur padamu Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa.
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, kuasai hidup kami. Biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Yesus. Kami berterima kasih buat kemurahan-kemurahan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau-Allah kami yang hidup, Kau-Allah kami yang baik. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama
besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, 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 hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, mulia nama-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya,
Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-Lah yang kudus, layak disembah, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-Lah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa bagi kota kita tercinta Lamongan. Biar belas kasih Tuhan turun ke atas bangsa dan kota kita. Biar kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan melalukan pandemi yang ada ini. Kita doakan juga para aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah, tenaga kesehatan yang begitu saat ini terkuras tenaga mereka, juga untuk TNI, Polri, kita doakan mereka semua, biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur bangsa, mengatur kota, mengatur keamanan, sehingga semua boleh berjalan kembali seperti sedia kala dengan baik. Kita doakan buat kegiatan gereja yang ada di tempat ini yang dialihkan doa malam seperti pada malam hari ini, biar banyak jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian walaupun terpisah dengan jarak gereja dan rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesetiaan mereka untuk bersekutu, terlebih bersekutu di dalam keluarga mereka masing-masing, dan biarlah iman mereka boleh semakin terbangun, kuat, kokoh, berdiri tegak apapun yang terjadi dalam sekeliling kehidupan jemaat yang ada, tidak membuat mereka lemah, tetapi oleh karena Roh Kudus yang menguatkan, sebab mereka begitu dekat dengan Tuhan. Kita doakan juga untuk jemaat yang ada, biar kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, memberikan sukacita, penghiburan, bahkan mereka yang sakit Tuhan akan menyembuhkan. Juga para pelayan-pelayan gereja yang ada di tempat ini, mulai dari Bapak Ibu Gembala kita, Bapak PDM, PDP, pelayan-pelayan Tuhan yang ada semua,
yang terlibat tidak ada yang terkecuali. Kiranya Tuhan memberkati, mengikat dengan tali kasih Tuhan, sehingga boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berkembang dengan baik. Dipersilahkan Bapak Paulus akan memimpin kita dalam doa syafaat. Kita semua yang ada mengaminkannya. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan telah memelihara kami bersama, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami masing-masing. Dan terlebih bersyukur malam ini Tuhan menganugerahi kami kesempatan kembali untuk dapat bersekutu bersama-sama, menaikkan puji, sembah, dan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan hati, pikiran, dan hidup kami. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan, sehingga malam ini kami boleh bersama-sama di dalam doa-doa kami, untuk kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami terus mendoakan bagi pemerintahan kami yang ada, memberkati kiranya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para pejabat pemerintah, anggota DPR RI, mulai juga mereka-mereka yang ada dalam pimpinan pusat sampai kepada pemerintahan daerah. Tuhan memberkati semua, Tuhan memberikan kemurahan, Tuhan memberikan pertolongan, sehingga para pemimpin-pemimpin kami tetap dapat boleh menikmati kemurahan Tuhan, terlebih membawa dan memimpin setiap kota, setiap bangsa ini yang ada ini Tuhan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih melanda di negeri kami, bahkan juga di belahan dunia yang lainnya. Kami tidak henti-hentinya berharap kepada Tuhan, kiranya kuasa dan kasih-Mu senantiasa menolong dan memberkati di dalam setiap penyelesaian dari persoalan yang ada ini, memberkati medis, memberkati para medis, memberkati juga untuk aparat keamanan TNI dan Polri, memberkati juga mereka-mereka yang terlibat di dalam penanggulangan wabah COVID-19. Tuhan berkati sehingga bangsa kami secepatnya dapat lepas dari wabah ini dan kembali dalam sebuah kehidupan yang normal di dalam kami hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan tolong kiranya kalau hari-hari ini kami terus masih melihat ada banyak hal yang sedang terjadi di bangsa ini, secara khusus Tuhan untuk virus corona ini, Tuhan tolong kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan lepaskan dari bangsa kami, Tuhan akan pulihkan bangsa kami, bahkan kota kami Lamongan sendiri kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau tambah hari juga mereka-mereka yang terjangkit boleh bertambah. Tuhan tolong kiranya Tuhan Engkau akan memelihara anak-anak Tuhan, bahkan kalau beberapa hari ini sedang diadakan pemeriksaan massal di pasar-pasar Tuhan, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kami tetap berharap bahwa semua dapat dikendalikan oleh mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam mengatasi wabah ini. Tuhan, terima kasih, kami berdoa juga di kesempatan malam hari ini bagi keberadaan seluruh jemaat Tuhan, mereka dimanapun berada Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, bahkan pemeliharaan iman yang tetap setia kepada Tuhan. Jam-jam ibadah yang dalam beberapa waktu ini mesti dialihkan di dalam ibadah doa malam secara online. Tuhan memberkati, biar anak-anak-Mu, biar seluruh jemaat Tuhan, mereka dapat mengikuti di rumah tangga masing-masing. Tuhan tetap memberkati mereka dengan kesetiaan untuk berdoa, memuji dan menyembah kepada Tuhan.
Tuhan, kami terus berdoa, biar kiranya seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, malam ini tetap dapat menikmati kemurahan dan pertolongan Tuhan. Memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, memberkati para diaken, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan keberadaan seluruh umat-Mu, baik mereka yang lanjut usia, Tuhan pelihara dalam kemurahan Tuhan, mereka-mereka yang bergumul dalam persoalan-persoalan apapun, sungguh Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab kami hanya berharap hanya kepada Tuhan. Mereka-mereka yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan, mereka yang sakit Tuhan beri kesembuhan, terlebih Tuhan kami tetap merindukan, biar kami satu saat dapat berkumpul kembali dalam wadah ibadah, dalam persekutuan yang lebih besar, sehingga kami akan tampil bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang semakin giat dan setia dalam mengiring kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa di dalam setiap kehidupan kami untuk gereja Tuhan di tempat ini, biar gereja-Mu boleh tak menjadi berkat bagi masyarakat yang ada, dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh dapat menyalurkan berkat Tuhan kepada pemerintahan desa kami, kelurahan kami. Tuhan, terima kasih, biar semua dapat dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, dan kami yakin percaya bahwa nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa, menyerahkan dan mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah dalam memperingati kenaikan Tuhan ke sorga di minggu depan. Tuhan berkati kiranya, pimpin dan kuasai para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, terlebih kami boleh dapat memaknai akan keberadaan Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang empunya segala sesuatu, bahkan yang memiliki sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini untuk kemurahan Tuhan, memberkati kami semua yang ada di gereja, baik juga saudara-saudara kami yang berdoa di rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan kami semua yang boleh mendengarkannya. Kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah penyembahan kita melalui online pada malam hari ini. Kita semuanya tentu tetap setia, bukan? Nah, kita semuanya tentu yakin berharap bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Hanya waktunya, saatnya itu pada rancangan Tuhan sendiri. Ini bukan berarti Tuhan sangat meremehkan doa-doa kita, tidak, tetapi Tuhan memang bekerja tepat pada waktunya, dan Tuhan bekerja dengan penuh rasa kasih sayang kepada kita sebagai umat manusia yang memiliki kemuliaan lebih di antara segala umat ciptaan Tuhan. Karena itu, marilah pada petang hari ini, malam hari ini, kita bersama akan membaca, saya ajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus, beliau memberikan sebuah tuntunan iman kepada kita dalam mengalami berbagai-bagai kenyataan yang ada, supaya kita tidak tergagap
dalam hal-hal yang menjauhi kebenaran dari firman Allah. Bahkan kita juga berharap dan bertahan supaya doa kita ini jangan berubah menjadi mantra yang dihambur-hamburkan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan 31. Di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di sini kita akan melihat Tuhan mengangkat sebuah kisah yang diangkatnya dalam karakter yang sangat dikontraskan. Ini untuk memperoleh sebuah hasil yang betul-betul pada kita semuanya sebuah kenyataan iman yang bukan sekedar merupakan iman yang hanya menangkap gaung dan gema yang kosong, tetapi sebuah kenyataan yang benar-benar ada. Kita akan membaca bersama, tentunya Bapak Ibu yang di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya, catatannya, dan terlebih hatinya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara
orang mati. Amin. Saudara, kita melihat Tuhan Yesus, beliau mengangkat sebuah kisah yang dipaparkan demikian rupa dengan kenyataan yang sangat kontras. Yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu sehat, penuh dengan segala kecukupan, yang satu papa, menderita, dan penuh dengan luka-luka. Lalu di situ ada yang dilibatkan, yaitu anjing. Ini untuk membuat keyakinan supaya pendengarnya, murid-murid pada waktu itu, dan kita pada waktu ini yang saya bacakan, supaya bisa mendapatkan gambaran yang sangat mencolok sekali antara keberadaan orang kaya itu yang penuh dengan kemewahan, dan kemewahan itu menjadi pembendung dia untuk tidak akan pernah mengalami kesukaran dan kesulitan. Dan mungkin secara kasat mata, kita pun banyak melihat orang kaya yang terfasilitasi dengan sesuatu yang serba berkecukupan, sehingga kita kadang-kadang berpikir, dia tidak punya jalan untuk memberi kesempatan untuk bersusah-susah. Kita melihat yang satu adalah Lazarus, miskin, badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Sangat kontras sekali. Dalam kenyataan yang ada, tentu orang kaya telah memperlengkapi keberadaan sistem dari keamanan rumahnya dan sistem dari wibawa rumahnya begitu rupa sehingga tidak mungkin ada orang yang tidur di depan pintunya. Tetapi karena ini merupakan kisah yang dikedepankan oleh Yesus supaya lebih memberikan tekanan pada nilai-nilai kerohaniannya, supaya kita semua bisa berpikir yang secara jernih dan bukan mengkonsumsi kisah ini hanya sebagai kisah dongeng-dongeng belaka. Lalu kemudian kita melihat anjing itu merupakan sebuah pembanding keberadaannya. Jikalau pelayan-pelayan itu selalu mendampingi orang yang kaya dengan jubah ungu dan lain sebagainya, sebab jubah ungu adalah simbol dari keberadaan orang-orang kaya pada waktu itu. Nah, Lazarus ini betul-betul disempurnakan penderitaan dan hinanya dengan diterlibatkannya anjing-anjing datang menjilat boroknya. Untuk mengusir anjing saja sudah tidak mampu. Di sini Tuhan hendak memberikan sebuah penegasan, penderitaannya begitu rupa sampai kepada klimaksnya. Dijilati anjing, tidak bisa mengusir anjing itu. Lalu kemudian kedua-duanya dikisahkan oleh Kristus bahwa ada hal yang sama, yang lainnya tidak sama, tetapi yang ini ada hal yang sama, yaitu kematian. Sesudah sampai di sana, kemudian dilihat dan ditampilkan dengan cukup lugas bahwa orang yang kaya itu masuk ke tempat yang penuh dengan siksa kesakitan. Sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Nah, dari sini kita melihat, kita dituntun untuk bisa mengamati. Kenapa Tuhan mengangkat ini? Mengangkat sebuah kisah, kok tidak langsung saja menghujamkan berbagai-bagai tatanan dari aturan melalui firman-Nya. Sebagaimana pada hari kemarin petang ditegaskan, Tuhan berfirman begitu rupa, yang dengan gagahnya Tuhan menyatakan bahwa kita bisa menangkap keberadaan Tuhan itu menguasai seluruh alam semesta.
dan perkataannya harus didengarkan begitu rupa. Dan ini betul-betul sangat radikal. Tetapi ini kita lihat pendekatan yang mengikuti pada kisah dan hikayat rakyat, tetapi dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, pengajaran dan didikan yang begitu rupa untuk melecut ke dalam kehidupan kita yang sering terlena di dalam pelamunan diri. Kita terjebak ke dalam satu utopia, mengangan-angankan dan hidup di dalam angan-angan. Tuhan tidak menghendaki hal ini. Ini supaya sebagai sebuah lecutan, dan Tuhan mengetengahkan ini sebagai gebrakan baru yang menyatakan, mendobrak dan lain sebagainya. Pendekatan ini menuju kepada sebuah keinginan Tuhan yang sangat kepada satu hal yang sering menjebak manusia. Yang dikatakan bahwa orang yang sudah mati itu masih dapat didoakan lagi. Nah, kita melihat ini upaya itu tersirat pada permintaan dari orang yang kaya itu supaya ia diizinkan untuk diluluskan doanya ini, yaitu Tuhan dimohon untuk menyuruh orang-orang datang ke rumah ayahku. Dia mulai ingat keluarganya, mulai ingat saudaranya. Di samping itu yang kita perhatikan kesimpulannya oleh Tuhan, tidak dinyatakan orang itu sedia menderita, tetapi dia tidak ingin keluarganya juga merasakan penderitaan seperti itu. Kesediaan berkorban dalam waktu yang terlambat tidak akan bisa kemudian dimintakan lagi kepada Tuhan. Orang yang sudah di dalam keadaan meninggal tidak bisa didoakan untuk bisa dari penderitaannya melompat ke sorga, atau tatkala belum meninggal ada kemudian yang datang mengingatkan. Pada kalimat terakhir Kristus menyatakan, meskipun dicoba diyakinkan untuk orang yang bangkit dari kematian bahwa keberadaan tentang neraka itu, penderitaan itu begitu rupa. Saudara perhatikan, penderitaan yang mencapai klimaksnya dialami oleh Lazarus dalam penderitaan pada orang kaya itu pada waktu melihat Lazarus dengan mengatakan minta supaya jarinya itu dicelupkan ke dalam air dan diteteskan kepada lidahnya untuk menyejukkan lidahku. Perhatikan kalimat ini, jarinya orang yang penuh dengan luka. Orang bersih sekalipun, kalau dia ada luka, orang sudah jijik setengah mati. Tapi dikatakan orang yang miskin, bahkan seorang pengemis, ya, tentu keberadaan perawatan tubuhnya tidak sebagaimana yang kita harapkan untuk bersih. Keberadaannya betul-betul sangat menjijikkan. Untuk itu orang kaya ini rela supaya jarinya yang begitu sangat mengerikan, menjijikkan itu dicelupkan pada air dan untuk menyejukkan lidahnya. Tuhan di sini hendak menegaskan penderitaan yang ada di dalam neraka di balik kematian kita itu kita melihat bahwa sangat mengerikan. Saya membaca kesaksian beberapa orang yang pernah masuk ke neraka, kemudian diizinkan Tuhan hidup lagi. Dan itu sangat mengerikan. Antara lain adalah Molenex, seorang pencuri kuda yang kemudian mati dan kemudian masuk ke dasar neraka. Dan penderitaan yang diteriakkannya demikian rupa adalah air, keberadaan dari air berteriak begitu rupa, dan hojat
maki-maki dari roh-roh itu begitu sangat mengerikan. Tetapi Tuhan memang punya rencana spesial untuk Molenex supaya ia hidup kembali dan kemudian dia diutus oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan. Akhirnya memang demikian, menjadi pelayan Tuhan. Waktu sementara dia sedang akan dikuburkan di tengah jalan, orang yang membawa peti matinya itu tersandung dan peti matinya itu terjatuh. Lalu kemudian terlompatlah dia. Peti mati terbuka, kepalanya itu kemudian nyembul keluar, disertai dengan teriakan air. Nah, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita mendengar bahwa Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah kenyataan yang nyata, dan supaya itu bukan hanya dikonsumsi sebagai sebuah kisah, tetapi nilai-nilai edukasinya itu, dan nilai-nilai spiritualitasnya itu supaya dapat ditanamkan. Karena itu perlu juga supaya kita jangan hanya dibius oleh macam-macam dari ketakhayulan nenek moyang kita. Misalnya orang yang sudah mati bisa kemudian datang tengah malam. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan ini. Ada yang menyerupai kakeknya, ada yang menyerupai neneknya, untuk memperoleh keyakinan percaya pada kehidupan orang-orang yang masih hidup itu. Tuhan menyatakan tidak bisa. Ya, untuk lewat tempat, ada selang, ada jurang yang memisahkannya. Jadi mulai sekarang percayalah, tidak bisa orang tua kita, nenek moyang kita, yang sudah dipanggil Tuhan itu, ya, ada di sisi Tuhan. Cuman kita harus melihat sisi yang mana. Sisi kanan ya adalah domba yang wajib masuk ke sorga. Sisi kiri adalah kambing yang wajib masuk ke neraka. Karena itu jangan kita hanya bangga dibius dengan ucapan bahwa kekasih kita telah meninggal dan sekarang berada di sisi Tuhan. Memang. Tapi sisi kiri atau sisi kanan. Karena itu perlu kita menyikapi ini. Supaya jangan kita kemudian dibodohi dengan takhayul. Oh, itu masih bisa nenek moyang kita. Itu ibuku. Itu kekasihku. Dan lain sebagainya. Maka itu saudara, periksalah firman Tuhan ini. Tuhan Yesus beliau berusaha untuk menyadarkan kita dari sebuah utopia, sebuah lamunan, dari keberadaan apa yang disebut brain fog, otak yang isinya kabut atau yang diselimuti dengan kabut, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, camkan firman Tuhan yang saya uraikan dengan sederhana pada petang ini, malam ini, yang serba sedikit, camkan, bawa dalam doa, baca ulang-ulang. Di situ ada pesan-pesan rohani, bahwa orang yang kaya itu bisa menjadi orang yang masuk ke dalam neraka. Bukan berarti ini adalah keberadaan Tuhan Yesus mengatakan yang kaya masuk neraka, yang miskin masuk sorga. Bukan. Ini perumpamaan. Banyak orang kaya yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab cukup banyak. Ada Yudia dan Sintike. Ada Deborah yang mencintai Tuhan di dalam menjadi pengawal peperangan. Ada Lydia yang menjual kain ungu. Dan banyak yang lain lagi yang cinta Tuhan. Nah, saudara sekalian, dan ada banyak orang-orang yang miskin, yang mendapatkan penderitaan dan tidak keadilan, tapi dia pun akan bisa seperti Lazarus masuk ke dalam sorga. Oleh karena itulah, waktu di dalam kitab Filipi ditekankan, kita itu dipanggil untuk menerima iman, menerima anugerah iman, dan juga anugerah menderita untuk Dia. Penderitaan itu ada. Ini penderitaan ini terwakili dengan kemiskinan.
Tetapi yang kata-kata penderitaan bukan berarti identik dengan mesti miskin, tidak. Banyak penderitaan. Bukankah mata kita sekarang banyak mendapatkan penderitaan, memandang sikap kehidupan seseorang yang tidak menghormati orang tuanya. Baru-baru ini pun juga bagaimana mereka berperilaku seperti orang yang tidak punya otak dengan memprank apa yang ada pada saat-saat ini. Mereka membungkus kado-kado tapi dalamnya sampah dan diberikan kepada saudara-saudara kita yang wajib kita tolong, baik secara moral, material, yaitu kaum waria. Nah, saudara, kita lihat bahwa kita perlu untuk mengerti orang-orang yang sedemikian sangat diperhatikan Tuhan. Mereka akan mendapatkan sesuai dengan tingkah polanya sebagai hadiah akhir hidupnya. Ini yang ditekankan Tuhan. Orang hidup itu akan mendapat semua apa yang dilakukannya sebagai satu pahala yang setimpal. Lalu kemudian kita perlu berpikir, kita harus berani sebagai umat tebusan Tuhan menerima iman sekaligus konsekuensinya menerima penderitaan demi Kristus dalam hidup kita. Ingat tadi, penderitaan bukan berarti harus miskin, tetapi banyak hal membuat mata menderita, membuat pendengaran kita menderita, mendengar suara-suara makian, kata-kata kotor dan lain sebagainya, menderita. Dan kita melihat semuanya, merasakan penderitaan dalam situasi yang sama seperti ini. Karena itu, kalau kita hari-hari berada di dalam situasi, kondisi, bagaimana seluruh bangsa sedang menderita di bawah tekanan COVID-19 ini, maka marilah kita bersama tahu, apapun juga mereka ada yang sudah meninggal, bahkan tenaga-tenaga medis, para medis, tenaga-tenaga keamanan, TNI, Polri, dan juga satuan tugas pengaman yang lainnya. Banyak yang sudah mengalami kematian karena COVID ini. Mereka menderita ini demi berbuat kebaikan pada orang lain. Karena itu marilah kita bersama mengacu kepada apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini bukan sebagai konsumsi untuk sekedar melihat kisah-kisah, tetapi jadikan dan ambil kiranya ini sebagai sebuah pendidikan rohani kita yang begitu dalam. Jangan bermain-main dengan hidup ini. Tatkala engkau diberkati, kaya, ingatlah kepada Tuhan. Tatkala engkau menderita, ingatlah kepada Tuhan. Kisah ini dua-duanya mengarahkan kepada situasi keberadaan akhir hidup yang perlu dipertahankan, diperjuangkan di dalam dunia kita sekarang ini. Biarlah pada malam hari ini, sebelum saudara-saudara masuk untuk tidur, menjadi bahan perenungan pengantar istirahat saudara. Untuk pikiran mulai bekerja, untuk apa yang kita lakukan mulai dievaluasi. Dan marilah kita bersama sekarang berhadapan dengan kasih Tuhan yang membuat keadilan. Di dunia sekarang masih bisa orang disuap, orang yang bodoh bisa punya kedudukan yang tinggi, orang yang bengis bisa mendapatkan kedudukan, kepercayaan di tengah-tengah masyarakat oleh karena sebuah lobby. Tetapi kita melihat nanti di hadapan Tuhan tidak ada. Kaya, hendaklah kaya di dalam Tuhan. Yang kondisinya miskin, hendaklah tetap setia di hadapan Tuhan, tapi tidak akan selamanya dalam kemiskinan, karena di dunia yang baru nantinya semua serba kekal dan penuh dengan berkat keadilan dari Tuhan. Amin. Mari kita semua berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pengajaran Tuhan. Mengetengahkan satu kisah yang merakyat, yaitu ada orang miskin, ada orang kaya.
Ada orang kaya yang baik hati, ada orang kaya yang jahat. Ada orang miskin yang mentalnya mental budak, tidak punya pendirian, tapi ada orang miskin yang punya pendirian untuk taat, mempertahankan hidupnya di dalam Tuhan sampai pada saat terakhirnya. Dan ajarkan kami mengerti, Tuhan Engkau mengadili tiap-tiap orang sesuai dengan perbuatan masing-masing. Karena itu selagi masih ada kesempatan, ajari kami berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, sambil tetap menjunjung tinggi nama dan kekudusan Tuhan. Sebagaimana doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jauhkan kami dari sampah-sampah yang merupakan pengganggu dalam kehidupan. Ia bisa berbentuk mantra, ia bisa berbentuk tahayul, ia bisa berbentuk cerita nenek-nenek yang hanya untuk menibubukkan cucu-cucunya sebagai penghantar tidur. Jauhkan kami dari pikiran yang tidak memikirkan sesama kami, karena waktunya akan datang sebuah penyesalan. Tatkala kami menyadari perlu untuk berpikir tentang mereka, semuanya sudah terlambat. Tidak ada doa lagi yang dapat memperbaiki kedudukan, keberadaan orang-orang yang sudah mendahului kami semuanya. Sekaranglah waktunya, saatnya kami memperjuangkan keberadaan dari orang-orang yang kami kasihi, sebagaimana kami telah berada di dalam kasih-Mu, agar mereka pun juga menerima akan kasih-Mu dan menerima akan belayan sayang dari pimpinan Bapak Abraham. Terima kasih Tuhan. Semua hormat, puji, dan sembah hanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu, di sementara semua saudara-saudara kami yang mendengar, yang melihat, yang ikut bersama-sama di dalam doa ini, Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, ibadah doa kita telah selesai pada malam hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini tidak terbuang demikian saja, tetapi dapat saudara-saudara terima dan bersyukur saudara sudah bisa mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati, dan kita akan berjumpa kembali pada besok dalam ibadah doa yang sama, pukul 6:30 sampai dengan 7:30. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.